Top FM. More music variety. Terima kasih kita semuanya dan masih bersama Bayu Ahmad untuk Top Mania. Ya, seperti janji Bayu kita tadi bahwa untuk sore hari ini ya kita sudah akan membahas tentang perlindungan anak di masa new normal dalam rangka keluarga, di dalam keluarga. Di mana untuk narasumber kita ada Mbak Maulidiani Utami, sarjana ekonomi, penyuluh keluarga berencana Bumi Ayu. Kemudian juga Sivana Mauludia, pendamping penyandang disabilitas Kabupaten Brebes ya. Dimana memang ini sangat penting untuk Top Mania di masa-masa sulit seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa saat ini memang sudah new normal, namun hal ini tidak menjadi kita harus abai terhadap kondisi kewaspadaan kita terhadap COVID-19, karena di masa-masa sulit seperti ini kita tetap harus waspada, tetap harus menjaga kesehatan Top Mania, dan tentu perlindungan anak di masa new normal dalam keluarga di masa COVID-19 ini juga sangat-sangat sulit dan butuh strategi gitu ya, dimana strategi ini memang perlu dilakukan agar anak-anak kita tidak terpapar COVID-19. Ya, sudah ada narasumber kita, ada dua bidadari yang saya bahagia hari ini karena ada dua wanita cantik yang menemani saya siaran, dan ini tentu hal yang baru. Hal yang baru, dan kita sapa dulu untuk sore hari ini tamu spesial saya di kesempatan sore hari ini ada Mbak Maulidiana Utami, sarjana ekonomi, penyuluh keluarga berencana. Apa kabar Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kabar baik. Udah lama ya nggak ketemu ya? Berapa bulan ya? Terakhir akhir tahun kemarin. Akhir tahun ya, berarti 1 tahun ya. Kemarin, 1 tahun ya. Iya. Kemudian juga ada Mbak Sivana Maulidia, juga 1 tahun kayaknya nggak ketemu. Betul banget, terakhir itu kalau nggak salah sekitar bulan November atau Desember. Iya, soalnya 1 tahun lah ya. 1 tahun ya. Ya, beliau adalah pendamping penyandang disabilitas Kabupaten Brebes. Ya, sehat ya Mbak ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Wah, seger nih. Saya spesial ini hari ini. Gimana rasanya ya ditemani orang-orang cantik gini kayak? Iya, ruangannya jadi sesak ya, Mas Bayu ya. Ya, ruangannya jadi penuh gitu loh ya. Ya, untuk tema hari ini Mbak Maulidia, bahwa untuk perlindungan anak di masa new normal dalam keluarga. Ya, dimana memang untuk masa-masa sulit seperti ini mungkin kita agak-agak sulit juga kalau yang punya anak balita dalam mengurus keluarga. Dan nih sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang perlindungan anak di masa new normal dalam keluarga ini, sebaiknya kita bahas dulu mungkin tentang arti dari keluarga serta hubungannya dengan pelindungan anak di masa new normal ini. Mbak Maulidia dulu mungkin. Sama sih namanya Maulidia sama Maulidia. Iya. Mbak Utami aja, Mbak Ut ya, Mbak Ut aja deh. Mbak Ut silakan Mbak Ut. Ya, kalau kita bicara masalah tentang pengertian keluarga itu kan kelompok terkecil ya di masyarakat kita. Kemudian siapa sih yang bisa dibilang sebagai keluarga? Ada ayah, ada ibu, ada anak, atau mungkin ibu kakek. dengan anak, ada kakek juga, ada bibi, ada ini. Terus kemudian ayah dengan anak itu juga sudah bisa dibilang sebagai keluarga. Kemudian ibu dengan anak itu juga sudah bisa dibilang keluarga. Yang jelas ini adalah pondasi awal masyarakat itu adalah sebuah keluarga kayak gitu. Ya, kemudian juga dalam masa-masa sulit seperti ini Mbak Uut, yang punya balita ini mungkin tentu sesuatu yang perlu dikhawatirkan agar anak-anak kita tidak terpapar COVID-19. Ini dari teman-teman penyuluh keluarga berencana ini sih untuk mengantisipasi dari anak-anak seperti apa dalam artinya biar anak-anak kita tidak terpapar COVID. Iya, untuk menghadapi masa ini ya, masa selama ada wabah gitu, ada wabah pandemi COVID ini memang sebuah tantangan baru bagi keluarga mungkin ya, terutama mereka yang punya balita, karena balita itu kan bisa dibilang masih rentan ya, imunnya dan sebagainya. Tapi kami sebagai penyuluh KB itu memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat sekalian, kepada PUS terutama pasangan usia subur yang memiliki anak balita, untuk bagaimana sih caranya untuk bisa melindungi anaknya supaya tidak sampai terpapar virus COVID-19 ini gitu. Dan kegiatan ini mungkin kalau untuk
kumpul-kumpul kayak gitu kan masih dilarang ya, masih dilarang. Jadi kami lebih banyak melalui WhatsApp group atau pokoknya media sosial yang sekiranya kita memanfaatkan semua itu ya. Bisa dilihat oleh banyak orang seperti itu. Ya, kemudian Mbak Siva Maulidia, ini selaku penyandang disabilitas Kabupaten Brebes, pendamping penyandang. Mas Bayu. Mas Bayu pendamping. Ya, pendamping penyandang disabilitas Kabupaten Brebes. Ya, Mbak Siva, dalam kondisi saat ini COVID-19, dampak dari untuk anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalau dampak untuk anak-anak disabilitas khususnya yang masih mungkin menjalani fisioterapi untuk mengejar perkembangannya, itu memang sampai saat ini kegiatannya terhenti ya, karena memang begitu rawannya ketika anak-anak atau balita itu dibawa keluar rumah begitu, kemudian mendatangi tempat fisioterapi yang notabene adalah tempat umum gitu ya. Jadi kita sekarang sedang mengupayakan untuk bisa memulai lagi terapi itu, cuma memang dengan protokol yang ketat gitu. Seperti misalnya ketika anak dari rumah ke tempat terapi itu berangkat pakai sepeda motor atau pakai angkot atau pakai apa. Jadi kita benar-benar membatasi dulu mana yang sekiranya bisa dimulai lebih dulu gitu, karena kan nggak mungkin kita serentak memulai semuanya secara rata gitu kan. Tapi memang kita memperhatikan bagaimana akses si anak ke tempat terapi itu apakah aman atau tidak, dan tentunya di tempat terapi juga kita pasti mempersiapkan segala macam pencegahan lah, seperti desinfektan, kemudian fasilitas cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, kemudian memang dari beberapa hasil riset tes bahwa untuk COVID-19 ini untuk menyerang di notabene adalah orang-orang yang punya penyakit, riwayat penyakit seperti mungkin TB dan lain sebagainya, kemudian juga balita. Nah, kemudian juga untuk disabilitas ini kan tentunya kondisi imunnya juga atau mungkin seperti apa Mbak Siva? Ini menarik juga ini karena jadi mereka itu kan ada keterbatasan khusus. Apakah imunnya juga ada keterbatasan atau mungkin lebih bagus dari, karena sampai dengan hari ini saya juga belum mendengar ada disabilitas yang terpapar ya? Apa tidak ada? Kalau secara khusus informasi tentang disabilitas mungkin enggak ya, karena memang lebih menyorotinya ke COVID-19 ini. Iya, nah. Jadi sebenarnya ketika kondisi pada umumnya itu sama, cuma mungkin kalau anak-anak yang mungkin cerebral palsy, kemudian ada Down syndrome yang biasanya diikuti oleh riwayat penyakit mungkin kelainan nafas atau mungkin jantung, itu akan sangat jauh lebih berbahaya gitu bagi anak-anak. Kemudian yang bagi yang dewasa juga kan, karena memang misalnya untuk disabilitas intelektual atau disabilitas mental yang kita agak sulit mengontrol perilakunya ya, mungkin kalau dia ditempatkan di tempat yang rawan untuk terpapar gitu, jauh lebih mudah terpapar daripada teman-teman yang mungkin bisa mengatur perilakunya, kemudian bisa melakukan cuci tangan dan lain sebagainya. Lebih sulit ke arah mengarahkan mereka sih sebenarnya. Begitu. Ya, jadi artinya nanti juga fungsi keluarga sangat bermanfaat, Mbak Maulidia ya? Iya, harus tetap utamanya ada di keluarga. Fungsi keluarga itu ya. Nah, kemudian juga untuk melaksanakan fungsi keluarga, apa saja untuk fungsi-fungsi keluarga yang harus biar betul-betul di masa pandemik ini yang sulit ini untuk fungsi keluarga, Pak? Ya, secara pokok fungsi keluarga itu kan ada 8 gitu. Mulai dari fungsi agama, di mana di dalam keluarga itu kita sebagai orang tua ya, tugas sebagai orang tua itu memberikan pengetahuan, ilmu dan tentang agama kepada anak-anak kita gitu. Kemudian ada juga fungsi perlindungan, orang tua juga wajib memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak supaya dia merasa aman, tentram, nyaman di rumah seperti itu. Kemudian ada banyak lagi fungsi yang lain seperti fungsi reproduksi, fungsi pendidikan dan sosial, kemudian fungsi budaya. Ada juga tentang pendidikan, kemudian juga ada fungsi lingkungan gitu, yang masing-masing ada kriteria sendiri ya. Kriteria tersendiri tentang. Ya, kemudian juga apa sih sebenarnya Mbak
ini kan lagi pada booming new normal ini new era bukan new era Promosi kalau itu. bukan, saya jadi ingat dulu ada produk new era gitu ya. Nah sekarang new normal sebenarnya apa sih, mungkin bisa dijelaskan secara ringkas di sini. Mungkin pendengar juga belum banyak yang tahu apa sih new normal, kemudian juga apakah kita nanti di new normal ini kita akan bebas, pokoknya yang namanya new normal bebas gitu. Ya, dengan adanya wabah COVID-19 ini kan kita banyak mengalami perubahan ya, terutama dari pola hidup dan sebagainya gitu. Banyak yang berubah kemudian, tapi kan kita tidak bisa istilahnya tetap terkukung dengan adanya wabah ini itu. Kita kehidupan tetap harus berjalan kan seperti itu gitu. Kayak ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan dan lain-lain itu tetap harus berjalan. Makanya pemerintah kemudian istilahnya mengadakan yang namanya new normal, dengan istilah new normal gitu. New normal itu apa sih? Keadaan yang kembali seperti semula, tapi dengan berbagai istilahnya aturan baru yang harus kita lakukan gitu. Kalau diistilahkan ya dengan disiplin protokol kesehatan, supaya wabah ini juga tidak semakin membesar ya, semakin banyak korbannya seperti itu. Jadi tetap kita harus patuh ya. Wajib patuh terhadap protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ya, kemudian dari teman-teman di penyandang disabilitas sendiri selaku pendamping seperti apa Mbak, dari tanggapan teman-teman adik-adik kita para penyandang disabilitas? Ya sebenarnya ketika new normal ini orang-orang di sekitar kita itu kadang-kadang salah kaprah gitu ya. New normal, berarti kita sudah bisa hidup normal lagi nih gitu. Padahal titik berat dari new normal ini adalah ketika kita bisa menormalkan sesuatu yang baru gitu. Misalnya sebuah kebiasaan cuci tangan itu dari yang tadinya hanya himbauan pada saat COVID, itu adalah menjadi kebiasaan baru bagi kita setelah melewati pandemi ini gitu. Nah, kalau untuk teman-teman disabilitas sebenarnya lebih patuh kayaknya lebih patuh. Sebenarnya bisa jadi lebih patuh karena mungkin kesadaran mereka, karena mereka lebih rentan. Mereka lebih rentan, jadi mereka mungkin lebih mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin teman-teman disabilitas yang terpaksa bekerja menjadi tulang punggung keluarga itu, walaupun sedang di dalam masa pandemi, mereka harus tetap melakukan pekerjaannya karena memang sebagian besar adalah pekerja di sektor informal gitu. Ada yang dari teman-teman disabilitas yang tetap beraktivitas? Tetap beraktivitas ada. Sebagian besar mereka mungkin ada yang bekerja di pabrik sebagai buruh pabrik, kemudian ada juga yang berwira swasta seperti buka kayak semacam pembuatan stempel dan plat nomor itu ada. Kemudian ada yang jahit, kemudian ada juga yang reparasi elektronik. Itu mereka tetap bekerja seperti biasa. Itu berarti yang usia-usia produktif ya? Iya, usia produktif, betul. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan. Dan untuk dari teman-teman disabilitas mungkin di new normal sudah komunikasinya seperti apa Mbak? Maksudnya komunikasi antara Mbak selaku pendamping dengan teman-teman? Iya. Kalau memang sebelumnya saya biasanya sering berkumpul dengan mereka gitu ya, istilahnya ngobrol-ngobrol bareng, duduk bareng, ada keluhan nggak? Berbagai hal. Kalau keluhan itu pasti, terutama kalau yang mereka produktif. Mas Siva, waduh ini. Wah, itu sudah menjadi sebuah makanan sehari-hari gitu ya. Ketika teman-teman mengeluh penghasilannya berkurang, kemudian mungkin ibu-ibu yang mengasuh anak dengan disabilitas itu kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, kemudian juga akibat dari penghasilan berkurang itu mereka juga sulit memenuhi kebutuhan, istilahnya kebutuhan ekstra gitu ya untuk anak-anaknya, itu banyak sekali terjadi begitu. Nah, alhamdulillahnya dari pemerintah maupun pihak-pihak lain itu sudah cukup banyak yang peduli gitu ya. Selain dari program-program pemerintah juga ada beberapa yang kita buka semacam open donasi juga untuk membantu perekonomian bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah seperti itu. Oh, berarti sudah ada tanggapannya dari pemerintah, kemudian khusus untuk disabilitas ini ya? Ya, ditopang lagi dengan kita gotong royong lah bareng-bareng untuk membantu bagi anak-anak yang dari keluarga menengah ke bawah. Oke, luar biasa. Dan untuk Tomania masih di 95.1 masih bersama Bayu untuk sore
sore hari ini ada Mbak Syifa Maulidia, pendamping penyandang disabilitas Kabupaten Brebes, dan juga Mbak Uut aja deh untuk sore hari ini biar gampang saya penyuluh keluarga berencana dari Kecamatan Bumiayu. Baik, sebelum kita lanjut untuk berjalan kita di talkshow kita break sebentar untuk ikuti beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik teman, ini masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya, dan masih bersama Bayu Ahmad untuk menemani Topmania. Masih di talkshow kita, masih bersama teman-teman dari DP3 Kabupaten Brebes. Untuk sore hari ini ada Mbak Uut dari Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bumiayu, dan ada Mbak Syifa Maulidia, beliau pendamping penyandang disabilitas Kabupaten Brebes. Masih seputar pandemik COVID-19 untuk sore hari ini, di mana untuk kita memang masih dalam tema kita perlindungan anak di masa new normal dalam keluarga. Yang tentunya untuk temannya yang saat ini mungkin lagi memiliki balita, memang ada rasa-rasa was-was juga dalam mengasuh anak, karena memang masa-masa pandemik ini memang masa-masa sulit bagi kita semuanya. Nah, kita kembali coba bersama Mbak Uut. Ya Mbak Uut, sekarang masuki kita pertanyaan inti dari data yang pernah saya baca, ada sekitar 5% positif corona berasal dari anak-anak. Apakah ini rentan atau anak-anak ini rentan terhadap virus corona, serta bagaimana cara angka tersebut tidak naik terus-menerus? Ya, kalau secara data memang anak-anak sudah ada ya yang terpapar positif corona gitu. Tapi kalau dibilang paling rentan atau tidak, anak-anak sebenarnya semua ya, nggak cuma anak-anak itu memang sangat rentan terpapar COVID-19. Hanya karena anak-anak itu kalau dia imunitasnya mungkin bagus ya, istilahnya dari sejak dia bayi, kemudian ada imunisasinya dia bagus, teratur, kemudian terpenuhi semua yang 5L gitu. Apa itu 5L ya? 5 dasar imunisasi lengkap. LIL. Ya, itu kalau imunisasinya udah terpenuhi semua, kemudian pola hidup sehatnya di rumah tetap dijaga, insya Allah ya anak-anak juga bisa terhindar dari terpapar virus COVID-19 ini. Ya, karena mungkin yang saat ini punya bayi baru lahir mungkin juga ini sangat rentan ya. Nah, iya betul. Apalagi bayi baru lahir gitu kan, otomatis imunnya masih menyesuaikan ya, masih menyesuaikan gitu. Itu memang sangat rentan sekali, makanya kepada PUS ya, pasangan usia subur, mereka yang baru memiliki anak, baru melahirkan, diterapkan lah benar-benar pola hidup sehat yang disiplin ya. Apalagi kalau misalkan mungkin ayahnya baru datang dari luar kota gitu, karena harus bekerja dan sebagainya. Itu juga benar-benar harus diperhatikan gitu, supaya si ayah juga tidak membawa virus, kemudian si anak juga tidak terpapar virusnya gitu. Ya, kemudian untuk teman-teman anak-anak dari disabilitas ini seperti apa Mbak? Untuk data dari hasil, karena Mbak untuk Brebes wilayah selatan saja. Ya, kalau untuk Brebes wilayah selatan dari data yang sudah saya himpun ya, sekitar 323 orang, itu hampir separuh itu adalah anak-anak, usia anak-anak. Dan alhamdulillah nihil, belum ada kabar bahwa ada yang terpapar gitu ya. Tapi memang mengasuh anak dengan disabilitas itu menjadi tantangan tersendiri untuk orang tua gitu ya. Betul yang dikatakan Bu tadi bahwa harus benar-benar disiplin. Jadi kan kadang-kadang ada orang datang gitu, misalnya bertamu ke rumah tetangga, gemes gitu kan ya, betul. Nah, terus tiba-tiba diuyil-uyil gitu kan tanpa permisi dulu ke orang tuanya. Nah, itu sebenarnya hal yang sangat perlu diingatkan gitu ya. Bukan karena bukan karena bahasa Bumiayunya apa sih, dagul gitu ya, bukan karena gemede, anaknya nggak boleh dipegang-pegang, tapi ya memang kondisinya sedang seperti ini gitu, dan kita harus sama-sama saling mengingatkan. Yang diingatkan pun jangan sampai merasa tersinggung kayak gitu. Ya, berarti dari data teman-teman ini, untuk disabilitas ini untuk pengasuhnya juga disabilitas atau hanya babynya Mbak?
biasanya? Di beberapa keluarga memang ada anak-anak yang diasuh juga oleh orang tua disabilitas, misalnya anaknya tunarungu wicara, orang tuanya juga tunarungu wicara, seperti itu ada. Kemudian ada juga yang orang tuanya adalah seperti pada umumnya, tapi anaknya juga disabilitas. Tapi kalau sebagian besar sih memang hanya anaknya saja, atau dalam satu keluarga itu ada satu lah yang mengalami kedisabilitasan begitu. Ya, Mbak Ut, tadi yang disampaikan Mbak Siva, ada kita misalkan punya anak baby kecil, terus biasanya kan pada datang. Nah ini punya anak baby datang, terus ini tadi dunyel-lunyel. Nah ini antisipasi. Ya memang tidak bisa dihindari ya kan. Nah, Kita melihat baby kan gemes gitu ya. Iya. Ya mungkin sebagai ibu gimana ini biar biar anak kita nggak dunyel-lunyel gitu loh. Iya, kita apa ya, memberi pengertian kepada tamunya gitu, supaya sebelum masuk rumah itu harus cuci tangan dulu pakai sabun, kemudian pakai masker atau enggak gitu. Kalau nggak pakai masker Nggak boleh masuk. iya, kalau tidak kita pinjamkan masker kita gitu kan. Tapi kalau sekarang kan masker bukan lagi apa ya, Susah. Iya, bukan lagi susah, bukan lagi menjadi alasan untuk tidak ini kan. Jadi di mana-mana sudah ada masker, bahkan satu orang bisa lebih dari 2 masker gitu. Jadi memang harus ada saling pengertian, saling ini apa ya, melindungi lah, intinya itu saling melindungi, bahwa pakai masker juga salah satu cara untuk saling melindungi. Ya, kemudian ini anak-anak kita kan biasanya susah juga Mbak Muldia untuk Mbak Ut, untuk bagaimana cara untuk memberikan pengertiannya gitu loh, biar mereka ini biasanya kan anak-anak bebas, dia kan nggak tahu lah, dia kan nggak tahu ini lagi musim apa, nggak tahu, pokoknya dia mau kemana-mana ya bebas. Nah ini untuk bagaimana cara untuk memberi pengertian untuk anak-anak kita biar tentang bahaya COVID-19. Nah ya, kebetulan juga dalam masa pandemi ini kan sekolah juga diliburkan gitu. Anak-anak lebih banyak berada di rumah bersama orang tua. Mungkin kalau untuk usia anak dan balita gitu ya, orang tua mereka sudah mulai protek nih, sudah mulai ngeh gitu ya, bahwa mereka harus mengurangi aktivitas di luar rumah, kemudian bisa kebersihan. Tapi kalau untuk usia-usia produktif yang biasa keluar rumah, mungkin masih apa ya, semacam cuma virus kok, lagian juga kayaknya nggak bakal nyampe sini, enjoy aja gitu kan kerja. Mungkin awalnya seperti itu, tapi setelah semakin masif, kemudian ada juga beberapa kasus positif, kemudian ada kasus PDP juga di Kabupaten Brebes ini, mereka sudah mulai aware gitu. Mereka sudah mulai mau berperilaku bersih, kemudian mau pakai masker, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah, seperti itu. Nah sebenarnya ini adalah apa ya, sebuah hal yang melibatkan family support, sebuah hal yang tidak bisa lepas dari dukungan dari keluarga. Selain juga mungkin untuk apa ya, mencegah agar tidak tertular secara fisik, pandemi ini kan juga mungkin apa ya, memunculkan semacam dampak psikologis gitu, khususnya untuk anak-anak. Mungkin mereka jadi bosan, kemudian semakin hari semakin banyak menggunakan gadget, baik itu untuk belajar ataupun untuk sekedar nonton YouTube atau main sosial media gitu kan. Yang agak merindingnya itu barangkali mereka itu mengalami semacam apa ya, kekerasan emosional dari daring gitu ya, dari media sosial. Karena sebuah survei tentang Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja di tahun 2018 pada usia 13 sampai 17 tahun, 3 dari 5 anak khususnya perempuan itu mengalami kekerasan seksual, dan 90,7%-nya itu adalah kekerasan melalui daring atau media sosial. Padahal survei ini juga dilakukan baik di kota maupun di pedesaan yang mungkin sinyalnya tidak terlalu bagus gitu ya. Misalnya di sini kita sudah beralih ke Instagram, Twitter, di sana mungkin masih mainnya Facebook dan lain sebagainya. Tapi 90,7% pernah mengalami itu gitu, dan sudah terdampak berarti ya.